Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nggak kerasa ya teman-teman, sekarang udah Oktober 2025 aja. Rasanya baru kemarin ya kita ngerayain tahun baru, tiba-tiba udah deket aja dengan akhir tahun lagi. Nah, biasanya di bulan-bulan kayak gini tuh penuh godaan ya, ada yang namanya promo 10-10 dan juga ada rencana liburan. Terus kadang ada acara keluarga yang suka bikin saldo mendadak tipis. Bener nggak sih? Nah, biar gaji nggak cuma numpan lewat doang. Nah, di video ini saya akan sharing ya, gimana cara saya membudgetin anggaran tahun 2025 di bulan Oktober dengan santai. Jadi bisa teman-teman siapkan dulu nih catatan kecil atau cukup simak aja. Siapa tahu bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja. Nah, kenapa sih budgeting itu sangat penting? Nah, siapa di sini yang ngalamin setiap tanggal 1 setiap kita gajian, tanggal 5-nya happy ya, tanggal 1 gajian, kemudian tanggal 5 happy belanja ini itu. Nah, kemudian di tanggal 15 udah mulai gerasa gerusuk gelisah. Jadi tanggal 25 masih mikir lagi nih, mau gimana ya, uangnya kosong, kemudian untuk belanja nggak cukup, padahal tinggal 5 hari lagi untuk awal bulan. Nah, maksudnya ini mikirin lagi nih, mau jual barang apa. Nah, itu tandanya teman-teman butuh yang namanya budgeting. Nah, bayangin aja kalau kita lagi jalan ke kota tanpa Google Maps, pasti muter-muter dong ya, nggak jelas. Sama kayaknya duit tanpa rencana ya habis tanpa jejak. Nah, di sini saya pernah ngalamin dulu ya yang namanya tiap gajian rasanya kayak orang kaya baru, beli ini, beli itu, traktir sana sini, tapi nggak sadar. Nah, seminggu kemudian dompet udah kayak perut pas akhir bulan kempes. Jadi sejak mulai budgeting, setidaknya sekarang saya udah bisa mikir sebelum berbelanja dan juga udah bisa kita bedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana juga yang keinginan. Nah, sebelum kita bikin rencana anggaran kita, teman-teman cek lagi nih untuk evaluasi di belanja di bulan September lalu. Nah, kemudian di bulan September lalu paling banyak yang boncosnya di bagian mana sih? Jadi silakan diperbaiki. Itulah gunanya kita membuat budgeting. Jadi kita bisa memahami mana yang harus kita buang, mana yang harus kita hemat, dan mana harus kita tambah. Yang penting teman-teman bikin dulu income-nya berapa, pemasukan kita maksudnya ya, income kita berapa, kemudian hutang kita berapa. Jadi sisanya itulah yang kita belanjakan ya, dikeluarkan dulu hutangnya biar nanti teman-teman nggak bingung untuk membayar hutangnya karena kepake untuk keperluan di rumah ya. Makanya sangat saya sarankan jika teman-teman memiliki hutang, sebaiknya ketika gajian dicatat dulu, kemudian baru disisihkan uangnya dan disimpan di tempat yang berbeda. Jangan digabungkan dengan kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting dicatat semua apa aja itu kebutuhan rutin kita setiap bulannya yang memang kita keluarin setiap bulannya. Apakah itu untuk tabungan, itu wajib ya dikeluarkan di awal kita gajian. Kemudian belanja mingguan, kemudian ada belanja mingguan sampai minggu keempat. Kemudian ada belanja rutin seperti mungkin ada les anak atau biaya ngaji, beli gas, pulsa, dan lain-lain sebagainya yang teman-teman rasa itu rutin setiap bulan dikeluarkan. Nah, maksud di sini untuk prioritas anggaran, jadi teman-teman bikin prioritas anggaran untuk kebutuhan rutin dulu. Yang seperti saya katakan tadi, apakah teman-teman nanti ada sewa listrik, apakah ada sewa rumah, apakah bayar listrik, internet, transportasi. Jadi jangan sampai ini keteteran. Nah, kemudian nanti juga ada yang namanya tabungan dan investasi. Jadi sisihkan dulu baru pakai sisanya. Ingat ya, seperti ada pepatah, nabung dulu belanja
belanja kemudian. Jadi jangan kebalik, belanja dulu baru nabung ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya lifestyle ya. Lifestyle ini pasti kita ingin nongkrong, kemudian ingin ngopi-ngopi atau hiburan, yang mana untuk jiwa emak-emak ini penting banget ya yang namanya hiburan ataupun nongkrong, tapi porsinya jangan lebih besar dari nasi dan lauknya teman-teman ya. Nah kemudian juga ada yang namanya dana akhir tahun atau dana tak terduga atau dana-dana lainnya ya, karena yang mana sebentar lagi masuk bulan Desember pasti kita punya rencana untuk jalan-jalan, jadi mending sisihkan dulu uangnya, jadi nanti pas liburan teman-teman gak mikir biayanya. Nah ini bisa teman-teman masuk di dana nggak rutin ya teman-teman ya. Jadi untuk proporsinya sesuaikan dengan budget yang kita punya. Nah kemudian nanti ini ada beberapa tips dari saya agar teman-teman bisa hemat di bulan Oktober ya. Jadi Oktober ini sebenarnya adalah hal yang spesial. Nah, banyak promo 10-10. Nah, siapa di sini yang selalu menantikan di mana setiap bulan itu ada promo tanggal cantik ya teman-teman ya. Itu bisa jadi godaan yang luar biasa banget ya untuk kita emak-emak, apalagi para cewek-cewek atau para Gen Z ya, nggak bisa tenang lihat handphone, pasti buka yang namanya TikTok, Shopee atau hal-hal lain ya, apalagi untuk banyak kali gratis-gratisnya. Nah saran saya bikin wishlist dulu, jangan sampai ya kita malah boncos sebelum akhir bulan. Nah kemudian batasi jajan online ya, kecil-kecil tapi bikin bocor loh, dimana saya pernah ngalaminnya belanja 10.000, 20.000, jika itu sering setiap hari, jika itu dikalikan satu hari 3 kali aja, itu bisa bikin menguras rekening kita 900.000 rupiah loh teman-teman ya, jika kita jajanan kecil hanya 20.000 aja atau 10.000 aja. Nah kemudian kalau misalkan budget teman-teman masih mepet, saran saya bisa cari tambahan, bisa freelance, bisa jualan kecil-kecilan atau sekedar jual barang bekas. Nah itu sebenarnya lumayan banget loh daripada kita nganggur di rumah ya teman-teman. Banyak sekali cara gimana cara kita bisa menambah penghasilan untuk kita ibu rumah tangga agar bisa mencukupi kebutuhan di rumah atau bahkan bisa untuk tabungan kecil-kecilan bagi kita ibu rumah tangga. Nah guys, teman-teman udah simak ya video yang saya bikin, gimana cara saya memporsikan antara pengeluaran rutin kemudian pengeluaran tidak rutin. Teman-teman bisa lihat dengan gaji yang diterima, dengan hutang yang dipotong, dan sisanya itu dipakai termasuk tabungan, termasuk jajan anak, termasuk jajan istri di dalamnya, termasuk sedekah. Jangan lupa teman-teman, karena sedekah itu bisa menambah rezeki kita. Nggak harus rezeki uang, kemudian gak harus rezeki uang yang kita terima, namun rezeki itu bisa sehat badan, bisa sehat pikiran, selalu happy, dan keluarga juga bahagia ya. Itu dikatakan rezeki. Nah guys, itu dulu ya yang saya sampaikan, dan ini caranya gampang banget untuk teman-teman budgeting. Jadi intinya budgeting itu bukan berarti kita nggak boleh seneng-seneng. Boleh banget kok kita nongkrong, boleh juga kita belanja asal porsinya pas. Kayak masak mie instan, kalau kebanyakan air juga jadi hambar dong ya. Jadi kalau kebanyakan bumbu juga jadi asin. Jadi harus balance. Nah, kalau teman-teman punya trik budgeting sendiri, tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi ide buat yang lain juga. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga Oktober ini dompet kita semua nggak kaget lagi di akhir bulan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.